Terima kasih juga sudah mengundang saya di sini. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Asila Safatia dan saya adalah seorang pelajar kelas 2 SMA. Jadi, bisnis saya ini berawal dari sebuah hobi yang dimana saya melakukan itu hanya untuk bersenang-senang awalnya, karena saya tidak pernah berpikir jika hobi saya ini ternyata bisa menjadi sesuatu yang menguntungkan. Wah, menarik banget ya Sobat Farmers. Emang kamu hobi apa sih? Merajut. Rajut? Ya, jadi merajut itu dulu adalah tempat saya untuk berkreasi. Namun, seiring berjalannya waktu, ternyata saya melihat ada nih potensi yang bisa saya ubah menjadi sesuatu yang lebih besar. Wah, keren banget ya. Jadi bisa dibilang kamu nemuin peluang dari apa yang emang kamu sukai ya. Gimana sih perjalanan awal kamu mengubah hobi ini menjadi sebuah bisnis? Awalnya saya membawa salah satu hasil tugas saya ke sekolah. Lalu ketika ada teman saya melihatnya dan menjelaskan yang lain, ternyata beberapa teman saya melihat itu tuh panik gitu kayak, ih juga mau beli di mana? Atau mau beli sendiri gitu. Terus jadi mereka tuh pengen punya gitu. Nah dari situ saya pun sadar, jadi saya mulai memperdalam keterampilan saya dan juga memperdalam aspek saya dalam berbisnis, seperti mengatur keuangan, mengelola pesanan, dan yang paling penting adalah mengelola waktu agar bisa tetap produktif. Oh, jadi kalau mau semua itu dari sekolah ya? Aku boleh lihat contoh satu produknya nggak? Salah satu contohnya adalah yang ini yang pertama kali saya ke sekolah. Mereka tertarik karena ternyata rajutan juga bisa dijadikan sebagai gantungan kunci. Oh gitu. Mereka jadi bisa bantu kamu buat mempromosikan produk kamu di media sosial mereka kan? Betul, karena mereka media sosial juga telah menjadi wadah bagi saya untuk membangun bisnis saya. Oh, tapi dari mana sih kamu bisa tahu kalau media sosial itu bisa jadi wadah untuk bisnis kamu? Yang kita tahu, media sosial kan bukan hanya tempat untuk berbagi karya ya, tapi media sosial juga bisa menjadi tempat untuk kita mencari dan mendapatkan koneksi dengan orang-orang di sekitar kita gitu. Bisa jadi mereka akan menjadi pelanggan kita nantinya. Dan yang paling penting, saya senang karena saya bisa melihat feedback mereka dan itu sangat berguna untuk perbaikan. Wah, menarik banget ya Sobat Farmers. Kalau ngomongin soal tantangan, pasti ada banyak banget kan tantangan yang kamu hadapin selama ini. Apa aja sih tantangan terbesar yang kamu hadapin? Sebenarnya tantangannya banyak sih ya. Salah satunya adalah ketika saya harus memisahkan antara hobi dan bisnis gitu. Merajut kan dulu adalah tempat saya untuk menyalurkan kesan pribadi. Lalu tiba-tiba saya diharuskan untuk menjadi sosok yang profesional dari segi waktu dan keuangan gitu. Jadi saya pikir ini ada perubahan yang besar gitu. Oh, ada tantangan lain nggak yang kamu temukan? Tantangan lain sih sebenarnya ada ya. Kayak mungkin mempelajari teknik pemasaran dan juga manajemen keuangan gitu, karena sebelumnya saya tidak pernah berpikir jika ternyata itu juga penting loh untuk bisnis gitu. Tapi daripada itu tantangan besar saya adalah ketika saya dihadapkan oleh keraguan. Sampai saya tuh terkadang berpikir gitu, apakah ini yang saya inginkan atau bisnis itu sebenarnya akan lancar atau tidak gitu. Dan saya tidak tahu, tapi itu nggak pernah sebenarnya. Oke, pasti nggak gampang ya buat kamu, apalagi ketika kamu harus berpikir tentang sisi bisnis yang lebih teknis. Tapi justru itu yang menunjukkan kalau kamu itu benar-benar serius dalam menjalani bisnis ini. Terus kalau soal keuntungan, apa aja sih keuntungan terbesar yang kamu rasakan setelah kamu mengubah hobi ini menjadi bisnis? Kalau keuntungan sih pastinya kebebasan ya, karena setelah saya berhasil memulai bisnis ini, saya memiliki kebebasan. Jadi saya bisa memilih bagaimana saya ingin menghabiskan waktu saya gitu. Seperti saya bisa berkarya sesuai dengan passion saya, mendapatkan pendapatan yang cukup memadai, dan saya bisa hidup dari apa yang saya sukai gitu. Dan itu ya rasanya sangat memuaskan gitu. Nah, sekarang saya
bisnis? Tips pertama saya adalah mulai dari passion ya. Jadi lakukanlah sesuatu sesuai dengan apa yang kamu sukai. Karena ketika kamu mencintai apa yang kamu lakukan, kamu akan terus termotivasi di setiap adanya rintangan yang menghadapi. Lalu yang kedua, jangan takut gagal. Karena kebanyakan orang tuh pasti kalau udah ketemu dengan kegagalan kayak, oh udahlah, nyerah, aku nggak mau berusaha lagi. Padahal kegagalan itu adalah proses, dan di setiap kegagalan itu pasti mengajarkan kamu hal yang baru. Lalu yang ketiga, jangan pernah berhenti untuk belajar. Di sini kita tuh bukan hanya pelajari tentang hobi ya, tapi kita juga harus pelajari tentang bisnis seperti teknik pemasaran, pengelolaan keuangan, dan juga kamu tuh harus bisa manajemen waktu kamu gitu. Lalu yang terakhir nih, jangan pernah ragu untuk bangun jaringan, karena jaringan itu sangat penting ya untuk menambah wawasan yang baru. Oke, jaringan itu sangat penting ya. Oke,